Shalom SK Berian Piwan, apa kabar pagi hari ini? Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat ya anak-anak. Masih semangat dan sukacita ya. Ya, kita harus tetap semangat dan sukacita untuk senantiasa belajar agar kita menjadi anak-anak yang pintar. Terima kasih kepada semua anak-anak yang terus mengikuti pembelajaran dari Miss. Saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran 8. Tetap semangat ya anak-anak. Nah, siapkan hatinya sebelum kita memulai pelajaran, kita mau berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat dan anugerah-Mu hari ini. Kami akan belajar, biarlah kiranya Tuhan memberkati pembelajaran kami, awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama siswa mampu memahami kegiatan manusia di alam yang memanfaatkan tumbuhan dan hewan. Yang kedua, siswa mampu memahami contoh manfaat berbagai tumbuhan di sekitarnya. Siswa mampu memahami tindakan sederhana dalam memelihara tumbuhan, hewan, dan lingkungan sekitarnya. Siswa dapat bersyukur atas keberadaan tumbuhan dan hewan di sekitarnya. Tuhan disebut sebagai Maha Pencipta karena Tuhan menciptakan langit, bumi beserta isinya. Makhluk hidup yang diciptakan Tuhan adalah manusia, hewan, dan seluruh tumbuh-tumbuhan. Nah, tentunya anak-anak masih ingat pembelajaran kita penciptaan Tuhan Allah dari hari pertama sampai hari ke-6. Nah, pada hari ketiga, Allah menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Ada tumbuhan yang hidup di daratan dan ada juga tumbuhan yang hidup di air. Tuhan menciptakan hewan dalam 2 hari penciptaan, yaitu pada hari kelima menciptakan hewan yang hidup di air dan hewan yang hidup di udara. Nah, hari ke-6 menciptakan hewan yang hidup di daratan. Manusia adalah ciptaan yang mulia yang diberi kuasa atas hewan dan tumbuhan. Manusia menggunakan kuasa dari Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Artinya, manusia boleh menggunakan hewan dan tumbuhan sebagaimana sumber kehidupannya, tetapi harus merawat dan memeliharanya sehingga tumbuhan dan hewan tidak binasa. Pada mulanya, manusia dan hewan memakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Mereka hidup bersama dengan damai, tidak ada pertumpahan darah ataupun permusuhan antara manusia dan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Keadaan kehidupan berubah setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Akibat dosa manusia adalah putusnya hubungan manusia dengan Allah. Hubungan antara ciptaan Tuhan menjadi tidak damai. Manusia menjadi hidup menderita. Manusia diusir Tuhan dari Taman Eden. Di luar Taman Eden, mereka hidup menderita. Mereka harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk bertahan hidup, manusia bekerja memanfaatkan tumbuhan dan hewan. Manusia menanam tumbuh-tumbuhan seperti padi yang menjadi makanan pokok manusia.
Manusia merawat hewan-hewan untuk mengkonsumsi dagingnya seperti yang sering kita makan. Daging ayam dan itik serta telurnya, daging sapi dan banyak lagi. Untuk mendapatkan makanan harus menanam padi dan sayuran. Untuk mendapat telur dan daging harus memelihara ayam dan binatang lainnya. Orang yang pekerjaannya mengelola sawah di ladang disebut petani. Orang yang pekerjaannya memelihara hewan ternak disebut peternak. Adapun manfaat tumbuh-tumbuhan dan hewan bagi manusia yaitu sebagai penghasil oksigen dan mengurangi karbon dioksida, sebagai produsen atau pembuat makanan, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri, tempat hidup tanaman dan hewan lainnya, tempat perkembangbiakan hewan. Manfaat hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kita. Contohnya ayam, manfaatnya sumber protein, bahan konsumsi makanan. Sapi, manfaatnya sumber protein yang diambil daging dan susunya. Adapun beberapa cara tindakan nyata kita memelihara hewan dan tumbuhan di sekitar kita, yaitu menjaga dan merawat hewan dan tumbuhan agar tetap hidup, seperti memberikan makan, tanaman disiram 2 kali sehari, memeriksakan hewan ke dokter hewan, membuatkan kandang, membasmi hama tanaman, kemudian memberikan pupuk. Nah, itulah cara kita mencintai hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dan juga menjaga lingkungan hidup seperti membuang sampah pada tempatnya, penghijauan, kerja bakti, menjaga kebersihan rumah, dan mengelola sampah menjadi kompos. Kebersihan Merawat hewan, tumbuhan, dan lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan atas semua ciptaannya yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia di bumi. Manusia adalah ciptaan yang mulia yang diberikan kuasa atas hewan dan tumbuhan. Manusia diberikan tanggung jawab untuk merawat dan memelihara hewan dan tumbuhan agar tetap hidup dan berkembang. Manusia memerlukan hewan dan tumbuh-tumbuhan menjadi makanan, dan untuk keberlangsungan hidup manusia dan hewan juga memerlukan manusia untuk merawatnya. Sekarang tugas kamu kerjakan soal di bawah ini. Bagaimana cara memelihara hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitar ciptaan Tuhan?
Sebutkan manfaat tumbuh-tumbuhan, hewan ciptaan Tuhan bagi manusia. Demikian pembelajaran kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk alam dan semua ciptaan Tuhan. Aku mau memelihara dan menjaganya supaya tetap indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.